Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video podcast yang membahas tentang moderasi agama jalan tengah menuju keharmonian. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Mustafa dengan NIM 251910201092 dengan narasumber. Halo, aku Naila Putri Ramadhani dengan NIM 2519 010 40 1007. Dan saya Aulia Rizky Fatur Rahman dengan NIM 2519 1020 1074. Perkenalkan, nama saya Ganendra Enwar Perdana Aji dengan NIM 251910401033. Oke, jadi kita akan masuk ke acara podcastnya. Sini kita ada sebuah situasi yang mana dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan adalah keniscayaan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi beragama, sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Anda mengenai makna moderasi beragama? Ya Mas, saya akan menjawabnya. Moderasi itu bukan hal yang mengurangi rasa kepercayaan kita terhadap kepercayaan kita sendiri. Namun moderasi itu adalah hal yang mengurangi rasa berlebihan kita dalam beragama. Nah, sesuai dalam moderasi diambil dari kata wasatan yang berarti jalan tengah, adil, dan seimbang. Nah, itu jadi cara pandang kita dalam mengambil keputusan, bersikap, dan melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Mas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama? Oke, ada beberapa indikator. Yang pertama itu tentunya toleransi. Yang kita tahu toleransi itu kan saling menghormati antar umat beragama, suku, ras, budaya. Terus yang selanjutnya itu ada anti kekerasan, yang artinya kita itu menolak semua kekerasan baik verbal maupun non verbal. Terus yang ketiga ada komitmen kebangsaan, artinya tuh kita menjalankan agama tanpa melenceng dari prinsip Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir itu kita boleh bantu aku melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tetapi di situ kita juga harus lihat budaya itu melenceng atau tidak dari agama. Kalau misalnya budaya itu masih nggak melenceng, kita boleh terus melestarikan budaya itu gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama? Sekarang kan kita itu hidup di zaman informasi itu gampang menyebar luas kan, Mas. Nah, jadi moderasi beragama ini, jika kita tidak memahami moderasi beragama, itu akan terjadi provokasi atau perpecahan dan yang lain-lain. Nah, moderasi beragama ini kita anggap itu sebagai benteng supaya kita itu tidak terpecah belah dan tidak termakan oleh provokasi dan ujaran kebencian yang lain itu. Dan moderasi beragama ini penting supaya kita itu bisa menjalankan keyakinan kita tanpa peduli dengan rasa kehilangan identitas keagamaan yang kita yakini. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Bagaimanakah konsep moderasi dalam perspektif agama Islam? Oke, izin saya Mas ya. Dalam ajaran Islam sendiri kita diajarkan untuk menyeimbangkan dan memberi rasa kasih sayang yang dimana itu sudah disebutkan dalam
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, umat Islam itu sebagai umat ummu syatan, yang berarti umat yang moderasi gitu Mas. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan dan memberikan wawasan kepada kami semua. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama agar tidak ekstrim, sehingga perbedaan dapat diterima tanpa konflik. Podcast ini menyimpulkan bahwa moderasi menjadi kunci terciptanya keharmonisan dan hidup rukun dalam masyarakat yang beragam. Nah, saya kira cukup ya untuk podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya selaku host di sini mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.